Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi 3-1-5-1. Oke guys, jadi hari ini saya tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Robi, di mana Bang Robi musim ini menggunakan jasa saya untuk mengelola timnya setiap hari, mulai dari melatih tim untuk mendapatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Selain itu Bang Robi juga menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu guys. Dan kebetulan di awal musim kemarin, di awal musim ini maksud saya. Dan kebetulan di awal musim ini Bang Robi melatih pemain-pemainnya mulai dari posisi penjaga gawang hingga posisi striker. Jadi di sini kita bisa lihat ada banyak pemain bintang 9 ya guys ya, terutama di area tengah dan juga di area depan. Nah, taktik ini sering sekali digunakan oleh player yang sudah berpengalaman, khususnya player-player yang berada di divisi pamungkas saat ini, entah itu di divisi pamungkas yang biasa atau di 100 besar dunia. Rata-rata kebanyakan menggunakan formasi 3-1-5-1 guys. Kita cek, nah formasinya kurang lebih seperti ini, 3-1-5-1. Dan ini top global ya guys ya, mereka rata-rata menggunakan formasi 3-1-5-1 guys. Nah kita bisa perhatikan 3-1-5-1 parkir bus karena tidak menempatkan striker murni. Nah alasan kenapa banyak banget teman-teman khususnya yang sudah berpengalaman bermain game Top 11 dan khususnya yang punya banyak duit juga menggunakan formasi ini, ada alasan tertentu guys yang harus kita bahas di sini. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang berminat menggunakan jasa saya untuk menangani tim atau melatih pemainnya secara individu, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp. Dan selain itu saya rekomendasikan juga buat para sultan, raja minyak, bos mengkreng, dan juragan bawang barangkali mau top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan kamu top up di Instagramnya Kiano Store. Dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah akun milik Bang Robi, di mana Bang Robi baru saja sukses mengangkat trofi pertama, yaitu Trofi Cup, setelah menundukkan Auroch City dengan skor 5-2 di babak final. Ya, kedua manajer hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya masing-masing, dan dari segi kualitas mutu keseruan juga cukup berimbang guys. Auroch City juga punya kualitas 147,2%, Galaxy pun sama 147,6%. Jadi kedua tim memiliki kualitas yang sama rata, dan di sini kita bisa perhatikan ya, Bang Robi menerapkan skema formasi 3-1-5-1, tapi tim lawan Auroch City menerapkan skema formasi 3-1-2-2-2. Dan tentu saja formasi ini kurang begitu bagus menghadapi formasi 3-1-5-1, di mana Bang Robi di sini banyak menempatkan gelandang tengah ya guys ya. Total ada 4 gelandang tengah, mulai dari gelandang bertahan di sini ada Wagner, kemudian Hidayat, Susilo, dan juga siapa lagi satu laginya, Cenear. Dan di sampingnya ada Kusuma maupun Sauyai. Nah, dengan formasi 3-1-5-1, tim kita bisa lebih dominan menguasai bola guys. Kita bisa lihat meskipun dari segi kualitas mutu cukup berimbang, bahkan dari segi kualitas individu juga relatif sama, relatif berimbang juga. Ada pemain bintang 9, ada pemain bintang 8, dan ada juga pemain bintang 7. Tapi di sini keunggulan dari formasi 3-1-5-1 yang diterapkan oleh Bang Robi memang lebih banyak mendominasi penguasaan bola dan akan lebih cenderung menyerang dari area tengah biasanya. Nah, betul sekali, kebanyakan dari area tengah. Meskipun taktik kita tidak cenderung menyerang dari tengah, tapi memang formasi seperti ini akan cenderung lebih banyak menyerang dari area tengah dan menguasai jalannya pertandingan. Dan itu terbukti di mana Bang Robi berhasil mengalahkan Auroch City dengan skor telak 5-2. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai taktiknya ya guys ya. Di sini untuk taktiknya sendiri, Bang Robi menerapkan taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan perpaduan, gaya
serangan balik, maksud saya serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Nah, ada alasan tertentu di sini kenapa Bang Robi menerapkan mental tim menyerang. Tentu saja karena dia ingin lebih cenderung dan lebih banyak melakukan tekanan ke area pertahanan lawan. Dan untuk fokus umpan di sini sebenarnya tanpa kita menggunakan fokus umpan lewat tengah pun, taktik atau formasi 3-1-5-1 akan cenderung menyerang dari area tengah ya guys ya. Sementara di sini dia sekalian menggunakan juga fokus umpan lewat area tengah. Jadi semakin kuat tuh serangan-serangan dari area tengah. Dan untuk gaya umpan perpaduan di sini memang ketika kita menerapkan gaya umpan perpaduan, semua pemain bisa memberikan kontribusi. Bisa dari area tengah, serangannya juga tidak terduga. Kalau misalkan dari kiri sudah mulai tidak efektif, mungkin serangan akan berpindah ke kanan ataupun dari tengah gitu. Jadi tergantung situasi saat pertandingan berlangsung. Jadi semua pemain punya peran penting untuk bisa menyerang dengan sama baiknya, dan mereka bisa memanfaatkan sedikit peluang yang mungkin mereka bisa lewati dari area tertentu, dari titik lemah lini pertahanan lawan guys. Misalkan yang kuat dari sisi kanan, mungkin dia akan menyerang dari sisi kiri gitu. Begitupun sebaliknya, misalkan yang lemah ternyata dari area tengah, mungkin akan lebih banyak menyerang dari area tengah. Tapi taktik, strategi, dan formasi 3-1-5-1 seperti ini juga sebenarnya punya kelemahan. Nanti kita bahas juga. Oke. Dan untuk penempatan posisi pemainnya sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa Bang Robi menempatkan line up full gaya main ya guys ya. Full gaya main di sini mulai dari posisi penjaga gawang ada sweeper keeper, kemudian back dengan gaya main non nonsense DC, ada back dengan gaya main stopper, ada ball playing DC. Ini adalah back pengolah bola yang sering kali memberikan supply dari area pertahanan, memberikan supply bola atau umpan-umpan panjang dari area pertahanan. Kemudian ada ball winner atau gelandang perebut bola. Ini juga sama, pemain yang dilatih secara individu. Kemudian ada winger. Nah, di tengah ada gelandang box to box untuk mendampingi gelandang regista, dan di sampingnya ada gelandang mezzala. Kemudian di sisi sebelah kanan ada winger ya guys ya. Dan di area depan ini sebagai penyerang tengah, penyerang utama maupun jadi ujung tombak utama timnya Bang Robi ada penyerang false nine. Dan di bangku cadangan di sini nggak kosong ya guys ya. Jadi ada penyerang target man, mungkin ini jarang diturunkan, tapi yang sering diturunkan yaitu penyerang poacher dan juga inside forward. Jadi kedua pemain ini memang sering diturunkan ketika situasi mungkin agak menyulitkan. Di sini Setia juga terkadang diturunkan, ya meskipun dia masih muda, tapi dia punya talenta yang bagus. Dan pemain ini dilatih menggunakan pelatih akademi ya guys ya. Pelatih akademi, bukan dilatih secara individu. Jadi kita bisa lihat untuk atribut penempatan posisinya jauh lebih rendah. Karena kemarin pas di akhir musim saya menyembunyikan pemain ini di pelatih akademi gitu. Kebetulan ada pelatih akademi yang didapatkan dari Undian Mania. Soalnya musim lalu Bang Robi hoki guys main Undian Mania. Ada banyak banget pelatih akademi yang ternyata tidak digunakan juga gitu, karena pemainnya udah maksimal kualitas mutu 180%-an. Nah, di sini untuk skema formasi 3-1-5-1 memang cenderung lebih banyak menguasai bola, dan kebanyakan juga lawan pasti punya kualitas yang setara. Dan ini juga mungkin bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang bilang, "Bang, apakah benar jika tim kita punya kualitas yang tinggi, tim kita bisa mudah mendapatkan trofi?" Jawabannya tentu tidak guys, karena semakin besar tim kita akan semakin sulit lawan kita. Sekarang mari kita coba cek lawan-lawan yang akan kita hadapi atau Bang Robi hadapi di setiap musimnya guys. Mulai dari kompetisi liga. Nah, di sini kita bisa perhatikan meskipun timnya Bang Robi punya kualitas yang lumayan tinggi, tapi ternyata lawan-lawan yang dihadapi oleh Bang Robi juga sama guys. Mereka punya kualitas yang sama-sama nggak ada akhlak. Ya, sebut saja di sini ada Earthquake FC, tim asal Yunani. Mereka juga punya kualitas yang cukup berimbang, 145,3% berbanding 148% guys. Jadi cukup berimbang. Kalau selisihnya masih 3%-an cukup berimbang, kecuali selisihnya nyampe 20 atau 30%, itu bisa dibilang kualitasnya lebih tinggi guys. Tapi kalau selisihnya di bawah 20% bisa dibilang cukup berimbang. Nah, untuk skuadnya sendiri kita perhatikan ya, mereka punya kualitas yang sama-sama nggak ada akhlak.
rata-rata pemainnya diisi oleh pemain bintang 8, sementara ada pemain bintang 9 di posisi depan guys. Dan mereka juga berada di urutan kedua klasemen, selisih poinnya sama dengan Bang Robi, andaikan mereka bisa memenangkan satu laga, karena Bang Robi sudah bermain hari ini, sementara Ertakue FC masih mengantongi satu laga tersisa. Jadi jika mereka mampu mengalahkan tim lawan hari ini, yaitu klub 14925, ada kemungkinan nanti poinnya sama guys. Jadi memang sangat berat sekali, apalagi jika nanti mereka bisa mengemas banyak gol. Jadi di sini Bang Robi memang unggul produktivitas gol ya guys ya. Selain itu juga lini pertahanan Bang Robi lumayan solid dengan hanya kebobolan 3 gol saja, sementara tim lawan hanya kebobolan 5 gol. Jadi cukup sengit. Dan di posisi 3 klasemen juga lumayan berat, ada Pendi FC, tim asal Indonesia juga. Mereka juga punya kualitas yang cukup besar, 143,5%. Jadi ya seperti yang kita bahas tadi, bahwa semakin besar tim kita semakin sulit lawan kita. Jadi meskipun kamu sudah top up mungkin jutaan, tapi tetap aja ketemunya bakal lawan yang seperti itu juga guys gitu. Karena banyak juga yang bilang, penting mau lu top up 2 juta kayak 5 juta kayak tim lu bakal menang. Iya, menang pertama menang mungkin ya guys ya, pertama menang. Nah musim depannya nih udah tuh ketemu juga tuh lawan yang gak ada akhlak. Ini Bang Robi dari musim lalu, bahkan musim lalu ketemu lawan yang kualitas mutunya 200% guys, dibantai di cup asli. Nah sekarang pun masih sama, tapi bedanya kalau saat ini lawan yang dihadapi kualitasnya jadi setara, karena di akhir musim kemarin saya coba untuk membantu Bang Robi agar bisa ketemu dengan lawan yang sepadan, dan alhamdulillah musim ini ketemu dengan lawan yang kualitasnya nggak jauh beda gitu. Meskipun sama-sama pemain bintang ya yang ditemukan ya guys ya, tim-tim bertabur bintang, tapi seenggaknya bisa bersaing gitu di 3 kompetisi berbeda. Mulai di liga di sini masih ada kemungkinan juara, meskipun nanti butuh konsistensi. Jika nggak konsisten di sisa 2 laga lagi, ya udah pasti bakal kesalip guys. Tergelincir di sisa musim itu sangat menyakitkan sekali. Jadi saya harap nanti Galaxy FC bisa meraih 2 kemenangan terakhir. Sementara di kompetisi Cup ya, kemarin memang di sini kita lihat Bang Robi berhasil mengangkat trofi pertama, yaitu Trofi Cup, setelah menundukkan Orok City, dan kedua manajer sama-sama hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya masing-masing. Dan di sini kita bisa perhatikan bahwa dari segi kualitas mutu keseluruhan kedua tim sama-sama berimbang ya guys ya. Kita perhatikan cukup berimbang. Meskipun sama-sama punya pemain bintang, tapi ternyata Galaxy FC lebih efektif dan lebih dominan menguasai bola, dan ya mereka bisa mencetak lebih banyak gol karena skema pemain yang ditempatkan oleh Bang Robi sudah sesuai dengan taktik, strategi maupun formasi yang diterapkan musim ini guys. Oke, di Liga Champion di sini tinggal menunggu final aja besok menghadapi tim asal Jerman. Tim asal Jerman, tapi kok bahasanya Rusia atau apa nih? Ya, pokoknya itulah. Kayaknya lawannya asal Jerman. Dan mereka juga sama punya kualitas yang cukup tinggi, 136,8%. Tapi di sini timnya Bang Robi cukup diunggulkan ya guys ya. Galaxy FC lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan FC Basket. Apa nama? Kepecek kampret lah pokoknya ini si Kadal. Emang nanti bisa ngalahin tim Kadal ini guys. Bahkan mereka levelnya lebih tinggi ya guys ya. Ibnu Fajar Halim. Kalau dari namanya sih ini sepertinya manajer asal Indonesia guys. Sepertinya manajer asal Indonesia. Kalau dari namanya. Nah di sini level dia lebih tinggi guys. Ini adalah pertandingan final, dan tidak ada yang tahu di final hasilnya bakal seperti apa. Seperti tim saya kemarin, meskipun lebih diunggulkan tapi ternyata kalah di 2 final, entah itu Brebes FC maupun FC Buteng, keduanya kalah di babak final guys. Padahal dari segi kualitas mutu keseluruhan tim saya sedikit lebih diunggulkan, dan dari segi kualitas individu tim saya juga harusnya bisa lebih diunggulkan. Tapi ternyata tim lawan mampu mengalahkan tim saya guys, dan itu adalah sepak bola, nggak ada yang tahu. Semua tim yang berada di final adalah tim terbaik, dan semua manajer pasti ingin meraih gelar juara. Dan ya terkadang memang ketika kita kalah itu sangat mengecewakan, dan itu biasa dalam dunia sepak bola. Ada yang menang dan ada juga yang kalah. Jadi saya ingatkan lagi, semakin besar tim kita semakin sulit lawan kita ya guys ya. Meskipun kamu bilang, wah bang kalau lo pengen juara top up aja 2 juta. Iya.
Kalau saya sih daripada buat top up mending beli beras guys. Mending beli beras. Tapi misalkan kamu mau top up ya nggak apa-apa. Misalnya kamu punya banyak duit mau top up nggak apa-apa, nggak ada yang larang gitu. Terus semua manajer di game Top 11 maupun di dunia nyata misalkan pengen juara ya kamu siap-siapin punya duit yang banyak, top up semampunya gitu. Tapi jangan lupa nanti top upnya di Instagramnya Kiano Store ya guys ya. Di sana harganya lebih murah ya guys ya. Oke, jadi kesimpulannya semakin besar tim kamu semakin sulit lawan kamu. Meskipun kamu mempunyai tim bertabur bintang, tapi lawan yang akan kamu hadapi juga pasti tidak jauh berbeda guys. Jadi bisa-bisanya kamu mengelola tim dengan baik. Nah yang jadi masalah ketika kamu dapat tim Sultan tapi mereka udah paham main Top 11, udah itu yang berat banget guys. Nah di sini Bang Robi menerapkan skema formasi 3-1-5-1 guys, 3-1-5-1. Dan sekarang mari kita cek satu persatu untuk atribut pemain-pemain yang ditempatkan oleh Bang Robi ya guys ya di line up utama timnya Bang Robi yaitu Galaxy FC. Nah mulai dari posisi striker guys, mari kita lihat untuk atribut kuncinya apa aja guys, kenapa bisa sesuai dengan skema taktik, strategi dan formasinya guys. Oke, di sini Bang Robi menempatkan Stuart Rosberg atau penyerang false nine sebagai penyerang tengah. Dia juga bekerja sebagai tukang bangunan. Bukan maksudnya dia berperan sebagai ujung tombak utama Galaxy FC. Nah untuk gaya mainnya false nine level master, efeknya bisa 4 kali, jauh lebih bagus daripada pemain biasa. Untuk statistiknya musim ini kita bisa perhatikan ya, dia adalah penyerang yang sangat tajam dengan torehan 75 gol dari 24 pertandingan di Liga, kemudian 37 gol dari 12 pertandingan di Liga Champions dan 35 gol dari 11 pertandingan di Cup. Jadi bukan hanya tajam, dia juga bisa memberikan assist. Ya, mulai di Liga kita lihat Liga Champion maupun di Cup dia sudah memberikan assist. Ya meskipun tidak sebanyak gol yang sudah dia lesakan. Performanya juga sangat bagus di Liga Champion dan di Cup. Rata-rata itu di atas 8 guys. Ini adalah pemain yang sangat bagus. Dan untuk gol selebrasi mungkin nggak usah kita bahas. Di sini untuk atribut kuncinya kita bisa lihat penyerang false nine ini karena dia berperan sebagai penyerang tengah atau gelandang serang tengah, tapi dia sebagai ujung tombak. Jadi saya membuat atribut kuncinya yaitu finishing, kemudian finishing dan juga mana nih kekuatan guys, finishing dan juga kekuatan, kemudian didukung oleh dribble, penempatan posisi, tembakan, kemudian kecepatan, sundulan, dan juga passing guys. Ya karena dia bermain sebagai penyerang tengah, sebagai ujung tombak, dia juga bisa berperan sebagai playmaker juga. Jadi penyerang serbaguna lah intinya, penyerang serbaguna. Oke, jadi itu adalah atribut atau skill dari penyerang false nine yang ditempatkan oleh Bang Robi. Sementara di sisi sebelah kanan di sini ada winger ya guys ya, Rinto Kusuma. Ini adalah penyerang bayangan. Sementara dia juga punya keahlian khusus penggiring bola atau dribble. Nah untuk statistiknya juga kita bisa perhatikan dia bermain sangat bagus di Liga Champion dan juga di Cup dengan torehan 51 assist dari 23 pertandingan. Itu berarti dia rata-rata bisa mengemas 2 assist di setiap pertandingannya di Liga, kemudian 15 assist di Liga Champion, 23 assist di Cup. Jadi ini adalah gelandang pengumpan yang luar biasa. Selain itu dia juga cukup produktif, tapi tetap fokus utama dia memberikan assist bukan mencetak gol. Nah untuk gaya main winger level master, untuk skillnya kita bisa lihat di sini. Saya membuat winger kanan ini punya kecepatan, dia juga punya atribut crossing yang bagus dan didukung oleh dribble, penempatan posisi, passing, dan kebugaran guys. Sementara untuk atribut tembakannya masih ada di bawah dari beberapa atribut yang sudah saya desain. Tapi untuk atribut terpentingnya untuk seorang winger yaitu crossing, kemudian kecepatan dan juga dribble. Sementara untuk atribut pendukungnya penempatan posisi, passing dan juga fitness atau kebugaran guys. Oke. Ini adalah winger yang sangat bagus. Sementara di area tengah ada gelandang regista. Kita bisa lihat di sini atributnya
nanti kita cek, dan dia punya statistik yang bagus di semua pertandingan atau di semua kompetisi musim ini, mulai dari Liga Champion dan juga Cup. Dan untuk gaya main level master, register level master, untuk skillnya di sini kita bisa perhatikan saya membuat atribut kuncinya yaitu passing dan juga kreativitas, didukung oleh penempatan posisi, kemudian tembakan dan juga dribble, guys. Oke. Karena di sini untuk keahlian khususnya yaitu playmaker dan juga penggiring bola. Jadi saya tingkatkan sesuai dengan keahlian khusus dan sesuai dengan gaya mainnya, guys, agar efektif. Oke, di tengah ada gelandang box to box. Ini gelandang box to box level master. Dia juga punya statistik yang bagus, ya. Statistiknya juga bagus di semua kompetisi, mulai dari Liga Champion dan juga Cup, dia main bagus semua. Kemudian untuk playstylist box to box level master, dan untuk atribut kuncinya di sini saya membuat atribut kuncinya tetap pada passing untuk memberikan umpan-umpan pendek di area tengah dan terkadang memberikan umpan jarak jauh juga. Kemudian dia juga gelandang yang bugar, karena box to box kan cenderung bisa bermain menyerang maupun bertahan sama baiknya, jadi dia harus memiliki kebugaran yang bagus. Dan di sini saya membuat atribut kebugarannya ada di angka 180% ya, guys, ya, yaitu atribut kunci passing dan kebugaran, kemudian didukung oleh kreativitas, kecepatan. Jangan lupa dia bisa maju mundur cantik dan penempatan posisi, guys. Oke. Jadi tahu sendiri ya, Kante. Kalau ini sebenarnya dribble box to box-nya bukan seperti Kante. Kalau Kante kan dia lebih agresif, punya tackle yang baik, tapi di sini dia cenderung box to box-nya karena playmaker. Ini bedanya playmaker ya, guys, ya. Jadi saya membuat sesuai dengan keahlian khususnya agar bisa bermain lebih bagus dan dia bisa menjadi gelandang tengah yang intinya serba bisa lah gitu. Bisa bertahan, bisa nyerang, bisa ngasih assist gitu. Oke. Kemudian di samping dari gelandang box to box ada gelandang Mezzala level master. Nah, tugas dia juga sama, hampir mirip-mirip seperti gelandang box to box. Dan untuk kinerjanya musim ini memang gelandang Mezzala penggiring bola ini cenderung naik ke depan dan cenderung melakukan tembakan jarak jauh ya, guys, ya. Ini kecenderungan dari gelandang Mezzala, guys. Itu kenapa di sini untuk golnya lebih tinggi daripada asisnya, karena gelandang Mezzala cenderung naik ke depan dan melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Biasanya gitu. Dan untuk gaya main Mezzala level master, untuk statistik kita bisa lihat di sini. Ya, saya juga membuat atribut kuncinya tetap pada passing, kemudian didukung oleh kreativitas, dribble, dan untuk penjagaan di sini 150-an, 150, dan tembakannya lumayan dibuat tinggi ya, guys, ya. Di sini sebenarnya untuk gelandang Mezzala dia cenderung main ke samping dan memberikan umpan crossing, tapi karena posisi awalnya tadinya di MC, kemudian ditambah MC, ditambah ML, jadi saya agak bingung juga, soalnya ada winger juga di sisi sebelah kanan, jadi kita tingkatkan untuk atribut passing lebih tinggi dari atribut manapun, tapi hasilnya lumayan bagus, guys. Hasilnya lumayan bagus, bahkan dia nggak pernah dapat performa 6, rata-rata di angka 8, dan cuma 2 kali dapat performa 7, itu pun di Liga Champion dan juga Cup, di mana lawan-lawannya memang lebih berat daripada lawan di Liga, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat performa dan statistik serta skillnya, guys, ya. Jadi ada banyak gelandang kreatif di area tengah, sementara di belakangnya di sini ada gelandang perebut bola, guys, ball winner, level master juga. Dan untuk statistik kita bisa perhatikan, ya. Kita bisa perhatikan di sini. Tapi yang lucu di sini kenapa dia nggak main di Liga Champion ya? Padahal dia sering diturunkan dan bahkan jadi pemain utama, pilar penting timnya Bang Robi, tapi kenapa main di Liga Super ya? Ini kocak nih, bagaimana nih? Nah, di sini kita bisa lihat sebagai gelandang perebut bola dia cukup aktif memberikan assist, dan dia juga lumayan banyak memberikan mencetak gol, maksud saya, di Liga dengan torehan 20 assist dan 10 gol di Liga dan 4 assist di Cup. Tapi kok bisa di sini mainnya di Super League ya? Statistik di
Liga Champions jadi nggak ada gitu kan, kocak ya. Dan untuk gaya main ball winner atau gelandang perebut bola level master, efeknya kali 4, dan kita bisa perhatikan dia punya atribut kunci pada penjagaan, kemudian dia juga punya tackle yang bagus, dia juga gelandang yang berani dan agresif guys. Jadi selain ada gelandang kreatif, ada juga gelandang agresif yang siap menghentikan serangan-serangan lawan di area tengah gitu. Jadi dia adalah gelandang yang agresif, punya pertahanan yang bagus, dan sebelum masuk ke area pertahanan otomatis pemain-pemain lawan harus bisa melewati pemain tengah terlebih dahulu. Jadi ketika pemain tengah bisa dilewati, barulah masuk ke area pertahanan. Nah, di sini ketika mode menyerang, mungkin pemain akan lebih banyak masuk ke sini ya guys ya. Ini juga bisa ke depan seperti ini, dan back tetap ada di sini. Tapi ketika fase bertahan, uniknya formasi 351 ini akan membuat lini pertahanan justru menjadi padat ya guys ya, karena nanti posisi MR atau posisi gelandang sayap kanan ini bisa maju ke belakang dan membuat skema formasinya bisa berubah menjadi formasi 5. Ini juga bisa turun, bisa berubah guys, jadi 5-2-2-1 atau bahkan bisa jadi seperti ini guys. Apalagi di sini kita bisa melihat bahwa Chenner atau gelandang regista seringkali turun sampai ke area pertahanan guys, dan formasinya bisa jadi 5-3-2 ketika fase bertahan. Atau seperti inilah. Gelandang box to box cenderung main bertahan juga, dan Mejala ini cenderung gelandang yang lebih ofensif. Nah, jadi pas fase bertahan formasi 3-1-5-1 bisa berubah menjadi formasi 5-3-2. Sementara ketika fase menyerang bisa berubah menjadi formasi yang cukup ofensif seperti ini. Ya, Hidayat cenderung masuk ke depan ke area tengah. Dia seringkali melakukan tembakan jarak jauh. Gelandang regista juga sama. Ini gelandang box to box, dia bisa main cantik, main maju mundur cantik, dan skemanya bisa berubah ya guys ya. Bisa menjadi formasi seperti ini guys. Mungkin bisa menjadi 3-2-2-3 WM seperti ini bisa. Jadi lebih ofensif ketika menyerang, lebih defensif ketika bertahan, dan itu adalah kelebihan dari formasi 3-1-5-1 guys. Tapi formasi ini cenderung menjadi sasaran empuk serangan balik cepat, apalagi ketika menghadapi lawan yang sepadan dan punya penyerang bintang 9 juga di area depan guys. Jadi ketika tim kita sudah melakukan fase serangan seperti ini dan gagal memberikan suplai bola yang baik, otomatis akan ada banyak celah di area pertahanan guys. Dan ini bisa menjadi sasaran empuk serangan balik tim lawan yang bisa memanfaatkan peluang ini menjadi gol. Kebanyakan seperti itu. Tapi untuk tim-tim yang mungkin di bawahnya akan sulit. Tapi kalau dapat tim yang kualitasnya sepadan atau bahkan punya kualitas yang sedikit lebih tinggi, formasi ini cenderung lemah di area pertahanan. Dan di sini untuk mengantisipasi serangan-serangan tersebut, biasanya kan banyak tim yang menerapkan gaya umpan panjang ya guys ya. Jadi ada sweeper keeper guys. Nah, sweeper keeper dia bisa membantu menjadi back keempat ketika para back dari Galaxy ini ikut terlibat membantu menyerang. Jadi sweeper keeper akan cenderung memotong bola sebelum masuk ke area penalti guys. Nah, ini kelebihan sweeper keeper, dan sweeper keepernya dilatih secara individu oleh saya guys. Dan seperti biasa di sini kita bisa lihat untuk atributnya dibuat hampir sama rata ya guys ya. Tapi saya cenderungkan untuk atribut kuncinya kali ini dibuat untuk kelincahan dan juga antisipasi guys. Untuk keluar sarangnya dibuat 211-an. Jadi intinya untuk atribut kunci ada pada kebugaran. Kalau pemain sudah bugar pasti konsentrasinya bakal bagus gitu. Bugaran, kemudian didukung oleh agility itu kelincahan, antisipasi, ada refleks dan juga keluar sarang. Komunikasi juga bagus, sementara dia juga punya atribut kicks, itu berarti tembakan ya, atribut sepakan juga tinggi ya guys ya, dan hasilnya lumayan bagus.
di mana dia sudah meraih 22 clean sheet di Liga, 10 clean sheet di Liga Champions, dan 7 clean sheet di Cup. Ya memang ini atributnya agak sedikit kurang sesuai karena atribut keluar sarangnya memang ada di bawah atribut antisipasi maupun kelincahan, tapi nggak apa-apa selagi dia masih bisa memberikan kontribusi yang apik buat timnya. Menurut saya itu tidak masalah gitu. Nah, seperti itu guys. Ini saya kesulitan juga meningkatkan atribut kelincahan nih guys. Soalnya pas saya latih, kualitas pemain ini udah cukup tinggi, dan meningkatkan atribut keluar sarang agak cukup sulit. Jadi ya terpaksa kita tingkatkan atribut yang masih berdekatan dengan keluar sarang, seperti antisipasi. Jadi dia bisa mengantisipasi bola sebelum masuk ke area penalti, dan dia didukung oleh kelincahan juga gitu, kelincahan serta refleks. Sementara untuk keluar sarang ada di bawahnya 211, tapi hasilnya lumayan bagus dan lumayan efektif gitu. Nah, intinya seperti itu ya guys ya. Jadi formasi 3-1-5-1 memang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing, dan saat ini memang masih terbukti jadi salah satu meta formasi terbaik musim ini guys. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Dan ya, semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, di sini saya juga belum membahas ya mengenai back. Kenapa backnya nggak dilatih? Nah, ini saya bahas back dulu. Back di sini sebenarnya bisa aja dilatih sampai kualitas tinggi ya guys ya, dan masih ada sisa besar kondisi. Tapi tujuannya back ini tidak dilatih yaitu agar nanti kualitasnya tidak terlalu besar guys. Soalnya kalau kualitas backnya nanti terlalu tinggi, otomatis sistem akan mempertemukan tim kita dengan lawan yang sepadan juga, bahkan punya kualitas yang jauh lebih tinggi. Jadi untuk back ini udah back yang ada aja kayak gini, atau bahkan sebelumnya Bang Robi menempatkan pemain bintang 3, tapi karena dapat hadiah dari event, jadi ya udahlah, terpaksa ditempatkan pemain-pemain yang kualitasnya cukup tinggi. Awalnya tadinya bintang 3, karena musim ini lagi bersaing pengen quadruple, jadi menempatkan pemain yang didapatkan dari kalau nggak salah undian mania guys. Oke. Nah, di sini juga banyak ya guys ya untuk manajer-manajer yang berpengalaman dan main di divisi pamungkas. Mereka menempatkan pemain bintang 3, tujuannya yaitu agar kualitas mereka terlihat tidak terlalu besar gitu. Ini untuk mengelabui sistem aja. Bahkan di sini mereka menempatkan kiper bintang 1 guys. Ini tujuannya agar nanti sistem melihat mereka punya kualitas yang kecil gitu. Padahal ini pembodohan publik ya guys ya. Dan ya nggak seru banget gitu. Nggak seru banget. Nah, yang jadi kocaknya akhir-akhir ini yang saya juga ikutan ngeluh juga, gara-gara kiper bintang 1 performanya bisa 8 gitu. Itu doang yang masih jadi pertanyaan, dan buat teman-teman yang bertanya, saya masih belum menemukan jawabannya karena kocak. Tiba-tiba pemain band kita jadi on pas depan gawang. Itu adalah hal yang harus diperbaiki dari Top 11. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat member CPNN Top 11. Terima kasih buat partner CPNN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.